Cerita dimulai pada tahun 1912 di rumah orang tua Soekarno di Jawa Timur. Lahir dengan nama Kusno, namun karena sering sakit-sakitan, orang tuanya memutuskan untuk mengganti namanya dengan berbagai prosesi adat Jawa. Pada saat itu, umur Kusno masih 11 tahun. Ayah Kusno mengganti namanya menjadi Soekarno, besar harapan agar anak kurus itu menjelma menjadi kesatria seperti dalam pewayangan, layaknya tokoh Adipati Karno. 8 tahun setelah berganti nama, yaitu tahun 1920, Soekarno menjalani kehidupan layaknya remaja seumurannya. Soekarno bergabung dengan organisasi Sarekat Islam di Surabaya. Ia tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, Ketua Sarekat Islam. Organisasi ini bertujuan untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dan semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa itu. Soekarno menyukai seorang gadis Belanda bernama Min Hessels. Namun hubungan mereka ditentang oleh ayah Soekarno. Pada suatu hari, Soekarno nekat berniat melamar Min. Setelah sampai di rumah pujaan hatinya, Soekarno langsung ditolak mentah-mentah karena ia adalah seorang pribumi dan tak pantas untuk bersanding dengan Min. Setelah penolakan itu, Soekarno diam-diam menyampaikan aspirasinya menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Kejadian itu sampai di telinga Haji Cokro Aminoto, yang memuji keberanian Soekarno dan melihat potensinya yang kelak bisa menjadi seorang pemimpin. Karena Soekarno memiliki karisma yang dapat memikat semua orang, Ketua Sarekat Islam Haji Cokro Aminoto menyampaikan aspirasinya kepada seluruh anggota organisasinya untuk menanamkan rasa nasionalisme dan berani melawan penjajahan Belanda. 9 tahun kemudian, pada tahun 1929, kini Soekarno memimpin menggantikan posisi Haji Cokro Aminoto. Dan Soekarno mendirikan organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan mengumpulkan masyarakat yang kontra terhadap Belanda dan berbagai organisasi lain dan menyatukan mereka semua. Soekarno tak henti-hentinya menyuarakan aspirasinya tentang kejamnya pendudukan kolonial di Indonesia pada masa itu dan menyemangati masyarakat untuk berani melawan kolonialisme. Dan ia terus menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, Soekarno lalu ditangkap bersama tokoh PNI lainnya, yaitu Gatot, Mangku Praja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadireja, dan dipenjara atas tuduhan pemberontakan. Di Bandung, istri kedua Bung Karno yaitu Inggit Garnasih mengetahui penangkapan suaminya, dan ia segera mengumpulkan dukungan dari masyarakat untuk kebebasan Bung Karno. Pada tanggal 18 Agustus 1930, Soekarno dan ketiga temannya diadili. Dalam masa pengadilan ini, Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya, yang berisi tentang penderitaan rakyat yang selalu tertindas dan hanya berpenghasilan Rp60 per tahun, sementara orang kulit putih berpenghasilan Rp9.000 per tahun. Tujuan Soekarno hanya ingin rakyat sejahtera dan bukan memberontak seperti apa yang dituduhkan. Sontak, para hadirin pun mendukung apa yang Soekarno sampaikan. Namun pemerintah kolonial jatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan tuduhan yang sama. 2 tahun merasakan jeruji besi, Soekarno akhirnya dibebaskan karena tak terbukti bersalah. Pada tahun 1938, Soekarno tinggal di Bengkulu karena terkena malaria. Ia bersama istrinya Inggit yang usianya 12 tahun lebih tua dari dirinya, yang selalu menjadi perisai ketika dalam penjara dan pengasingan. Di Bengkulu, Soekarno istirahat sejenak dari politik. Ia sering mengunjungi organisasi Islam Muhammadiyah dan mengajarkan tentang sejarah Indonesia, dan mulai menanamkan rasa nasionalisme terhadap para santri di sana, di mana Bung Karno berkenalan dengan Fatmawati, putri dari Hasanuddin, tokoh Muhammadiyah, dan mulai jatuh hati kepadanya.
Sekembalinya ke rumah, Soekarno berkumpul dengan Inggit dan ketiga anak angkatnya, mana anak-anaknya menyukai Fatmawati. Lalu Inggit meminta Soekarno agar Fatmawati dapat tinggal di rumah mereka untuk menjadi teman belajar anak-anaknya. Malam itu Fatmawati menerima permintaan Inggit. Kedua keluarga ini pun bertemu, dan juga para pedagang desa datang menemui Soekarno dan memberikan oleh-oleh untuknya, karena mereka percaya bahwa Soekarno bisa menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat. Besoknya Fatmawati mulai belajar sejarah dari Soekarno. Hubungan mereka perlahan mulai menjadi dekat, namun bukan dekat seperti ayah dan anak. Beberapa hari setelahnya, Soekarno mendatangi rumah Fatmawati dan langsung terus terang untuk melamarnya. Berita ini terdengar sampai di telinga Inggit. Ya, tentunya pasti tak terima, karena Fatmawati sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Pada tahun 1942, Jepang berhasil memasuki Indonesia dan menghancurkan kapal militer Belanda di Laut Jawa. Hal ini membuat tentara kolonial merasa panik dan mulai meninggalkan markas-markasnya. Tak hanya itu, mereka juga membakar habis semuanya. Tujuannya agar Jepang tidak bisa menggunakannya kembali. Soekarno dan keluarganya segera diperintahkan untuk diasingkan dan dijauhkan dari pengaruh Jepang. Sejak saat itu, Soekarno berpisah dengan Fatmawati. Namun pihak kolonial kalah cepat, di mana di perjalanan Jepang berhasil menghadang mereka. Di kala itu, pasukan Nippon dipimpin oleh Sakaguchi yang langsung menghabisi semua tentara kolonial. Lalu Soekarno diasingkan ke sebuah hotel. Sakaguchi kembali mendatangi Soekarno dan membawanya untuk bertemu dengan atasannya. Lalu atasannya menawarkan kerjasama agar Soekarno mau membantu Nippon dalam Perang Asia Timur Raya, menyebarkan propaganda 3A, yaitu Cahaya Asia, Pemimpin Asia, dan Pelindung Asia. Namun di kala itu Soekarno menolaknya. Selayaknya saat pendudukan Belanda, Jepang juga sama saja. Mereka merampas berbagai macam hasil pertanian dari para penduduk. Namun Jepang terlihat lebih kejam, karena tak segan-segan untuk melepas tembakan. Soekarno datang dan mendapat dukungan dari Sakaguchi. Alhasil Jepang mengembalikan barang-barang rampasannya. Maksud hati Sakaguchi adalah untuk membuat Soekarno mau bekerja sama dengan Nippon. Malamnya kekejaman Nippon kembali terjadi, di mana para perempuan dari desa diculik oleh tentara Nippon untuk dijadikan pemuas nafsunya. Lalu Soekarno berinisiatif bermusyawarah dengan orang tua yang mempunyai anak gadis, agar menyerahkan anak gadis mereka kepada Nippon. Dengan cara itu, Nippon pasti tak akan bertindak kejam. Para orang tua pun hanya bisa pasrah dan menyerahkannya. Malam itu Soekarno membawa para gadis ke barak Jepang, di mana mereka di sana dijadikan sebagai pelacur. Mengingat pada saat itu, tentara Nippon memiliki libido yang sangat tinggi dan haus akan seks. Keputusan Soekarno ini membuat Sakaguchi merasa kagum. Lalu Soekarno diperintahkan untuk kembali ke Jawa, tepatnya di Jakarta, karena Jenderal Imamura yang menduduki Jawa ingin bertemu dengannya. Di Menteng, Jakarta, di kediaman Muhammad Hatta, ia membulatkan tekadnya untuk bekerja sama dengan Soekarno, meskipun rekannya Sultan Syahrir menentang keputusan itu. Soekarno datang tak lama kemudian dan mereka bertiga bertemu dan mulai berdebat tentang politik, di mana saat itu Soekarno pro terhadap Jepang dan ingin bekerja sama dengan mereka, ya kemungkinan cari aman. Namun kubu Syahrir menolak keputusan itu dan menyampaikan aspirasinya bahwa Nippon tak akan menjajah lama di Indonesia karena mereka berperang melawan kekuatan besar dari blok sekutu. Muhammad Hatta datang sebagai penengah perdebatan ini dan ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Soekarno, sementara Syahrir bertugas di luar politik mereka. Sementara itu di rumah Fatmawati, ia dikirimi surat yang berisi sebuah kalung dari Soekarno. Soekarno bertemu dengan Jenderal Imamura dan mereka berdua bekerja sama untuk kepentingannya masing-masing, di mana Nippon ingin memenangkan Perang Asia Timur dan Soekarno ingin memerdekakan Indonesia. Setelah pertemuan itu,
Soekarno dan Inggit kembali ke Surabaya menemui pendukungnya, di mana para golongan muda menolak keputusan Soekarno bekerja sama dengan Nippon. Hari itu Soekarno kembali ke rumah orang tuanya, dan ketika bertemu sang ibunda, beliau memiliki permintaan agar Soekarno segera mempunyai momongan, karena pernikahannya dengan Inggit belum dikaruniai seorang anak. Kalimat itu terus terngiang di pikiran Inggit, sampai akhirnya Inggit harus merelakan suaminya untuk menikahi Fatmawati, dan mereka berdua lalu bercerai. Inggit bersama anak angkatnya kemudian kembali ke Bandung. Di tengah kemelut rumah tangganya, Soekarno, Hatta, dan golongan tua, Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansur mendatangi kediaman Jenderal Imamura untuk meyakinkannya tentang program-program yang sudah mereka susun. Namun mereka tak bertemu dengan Jenderal Imamura, dan yang datang adalah Jenderal Harada, menggantikan Jenderal Imamura sementara. Hal ini tak sesuai ekspektasi Soekarno dan Hatta, dan semua usulannya pun ditolak oleh Jenderal Harada. Dan ia meminta Soekarno untuk membentuk organisasi putra, untuk membantu melancarkan ambisi Jepang. Setelah kepergian Inggit, Soekarno mengirimkan surat lamaran untuk Fatmawati, dan direncanakan akan pergi ke Jakarta pada tanggal 1 Juni 1942. Pada bulan Maret 1943, organisasi putra didirikan oleh Jepang di Indonesia. Singkat cerita, Fatmawati sampai di Jakarta dan menjadi istri sah Soekarno, kemudian mengandung anaknya. Soekarno mulai menyuarakan aspirasinya tentang kesejahteraan rakyat melalui organisasi putra. Pada suatu malam, istri Bung Karno merasakan kontraksi ketika sedang menjahit bendera merah putih, dan lahirlah seorang putra bernama Guntur, yang kelak akan menjadi penerusnya. Beberapa hari setelahnya, Soekarno kedatangan tamu, yang ternyata adalah teman lamanya ketika di penjara, yaitu Gatot Mangkupraja dan rekannya Wikana. Mereka kemudian mulai membicarakan tentang rencana Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Sementara itu, tujuan dari Gatot menemui Soekarno adalah ingin membicarakan untuk membentuk organisasi PETA atau Pembela Tanah Air, yang kelak ingin dijadikan sebagai Tentara Nasional Indonesia. Gatot meminta Soekarno untuk meyakinkan para pemuda agar masuk PETA. Setelah itu Soekarno mulai menyampaikan ajakannya untuk masuk ke PETA dan Putra, agar membantu Jepang mempercepat memberikan kemerdekaan Indonesia. Tak diduga Bung Karno, tentara Nippon mengambil setiap laki-laki dari berbagai desa untuk dijadikan pekerja Romusha. Setelah peristiwa itu, Soekarno mulai mendapat teror karena dianggap menjual bangsanya sendiri. Besoknya Soekarno mendatangi tambang dan melihat sendiri kekejaman Jepang, dan ia mulai menyesali keputusannya. Pasukan Nippon juga menahan para santri dan membunuh mereka semua. Beberapa hari kemudian, karena upayanya dalam membantu Jepang, Soekarno diizinkan mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Soekarno dan Hatta kemudian datang ke kediaman Laksamana Muda Maeda, di mana sebelum Jepang resmi memberikan kemerdekaan, ia menyarankan agar bentuk negara Indonesia adalah kerajaan, karena akan lebih mudah jika bekerja sama dengan Nippon. Namun Soekarno dan Hatta tak menyetujui bentuk negara tersebut. Soekarno menginginkan bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, karena ia ingin menyatukan seluruh Nusantara dengan berbagai adat, suku, agama, dan budayanya. Lalu Hatta menyangkal, jika seperti itu, maka kemungkinan di masa depan akan ada ketimpangan dan konflik antar daerah. Soekarno kemudian mengusulkan untuk membentuk badan yang mendukung kemerdekaan, yaitu BPUPKI. Namun badan itu ditentang oleh para golongan muda yang ingin membuat badan sendiri bukan dari Jepang, dan berniat melawan balik pemerintahan Nippon. Namun maksud Soekarno sebenarnya hanyalah ingin kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan.
untuk memutuskan dasar negara Indonesia. Karena banyaknya suku dan agama di Indonesia menyebabkan perbedaan pendapat dan mengakibatkan kekacauan. Lalu Soekarno dengan gagah dan berani menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara Indonesia, yaitu terdiri dari 5 asas. Yang pertama, persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat dalam permusyawaratan. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang terakhir adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agamanya masing-masing. Itulah dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Semua para hadirin memberi tepuk tangan yang meriah untuk Soekarno. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta terbang menuju Vietnam ke kediaman Laksamana Terauchi, komandan tertinggi di Asia Tenggara. Dan di sana, mereka mendapatkan kabar baik bahwa Indonesia telah bebas dari Jepang dan dipersiapkan untuk mengumumkan kemerdekaannya. Sekembalinya ke Jakarta, Syahrir mendatangi mereka dan meminta mereka untuk menolak kemerdekaan dari Jepang dan memproklamirkan sendiri. Namun keputusan Soekarno masih berseberangan dengan Syahrir, membuat Syahrir kesal kemudian pergi. Di lain waktu, golongan muda mengumpulkan massa dan memaksa Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno tetap menolak karena ia ingin merdeka tanpa pertumpahan darah. Hatta lalu datang ke rumah Soekarno dan ia juga sejalan dengan Soekarno. Bahwasanya memproklamirkan kemerdekaan harus tepat dan jangan gegabah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda yang dipimpin oleh Wikana ke Rengas Dengklok untuk diasingkan dari pengaruh Jepang. Syahrir yang mengetahui ini pun kesal dan meminta untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo dari golongan tua yang mengetahui Soekarno diasingkan bergegas menjemputnya ke Rengas Dengklok, dan mereka diminta kembali ke Jakarta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah mengetahui bahwa Nippon sudah kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno-Hatta menemui pimpinan Jepang, namun dari pihak Nippon malah mengingkari janjinya untuk memberikan kemerdekaan, dan sempat terjadi perdebatan sengit. Setelah itu Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah Laksamana Maeda dan dipertemukan dengan golongan muda dan golongan tua. Dan di tempat ini, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di bawah perlindungan Laksamana Maeda. Setelah teks proklamasi hasil tulisan Soekarno selesai, lalu teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno kembali keesokan paginya dengan kondisi kesehatannya yang menurun. Berita mengenai pembacaan naskah proklamasi ini menyebar ke seluruh kota, membuat massa berbondong-bondong menuju kediaman Soekarno. Setelah Hatta datang ke rumah Soekarno, Soekarno melawan rasa letihnya, kemudian berpidato dengan semangat di depan semua masyarakat. Lalu membacakan naskah proklamasi dan film pun berakhir.